Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Dan pertanyaannya itu ya masih di seputaran asam lambung juga gitu teman-teman ya. Dan semoga saja jawaban saya itu menjadi wasilah atau menjadi jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya jikalau kalian mau bertanya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, agar kalian lebih jelas mendapatkan informasinya, agar kalian lebih mengerti tentang penjelasannya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini, alangkah baiknya kalian tonton video-video saya yang sebelumnya ya. Karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya share semuanya ya. Dari mulai pengalaman saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian macam-macam sensasi yang sering saya rasakan gitu ya. Kemudian dampak-dampak apa saja yang sering saya alami ya. Kemudian cara memahaminya, cara mengertinya, cara mempelajarinya, bahkan sampai bagaimana cara menanganinya, itu sudah saya share di video-video sebelumnya. Makanya tonton saja video-video sebelumnya biar kalian itu lebih paham dan lebih jelas. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang paling penting itu kalian harus tekan tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, makanya jangan lupa ya tekan tombol loncengnya, dan yang lebih utama adalah subscribe-nya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini pertanyaan ada dari Pauji 123, kemudian akunnya Jiman Pak D, kemudian Ardian Noprianto, hampir sama ya pertanyaannya itu, masih di seputaran tentang begah ya, seputaran tentang begah. Apalagi Mas Ardian Noprianto ini bertanya gimana cara mengatasi kembung begah, sering sendawa dan kentut, katanya seperti itu ya. Nah untuk sering sendawa atau misalkan sering kentut itu justru sangat bagus ya, sangat bagus, karena untuk membantu kita tatkala kalau misalnya kita sedang merasa begah, sedang merasa kembung gitu, itu akan terbantu dengan sering sendawa atau kentut. Nah itu teman-teman ya, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, ketika kalian sedang merasa kembung itu tolong ya dibantu dengan minum air hangat, biar air hangat itu bisa memicu kita itu bisa sendawa teman-teman, atau kentut gitu teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita sendawa, kentut, apalagi dengan sering seperti itu, nanti itu bisa mengurangi gasnya gitu teman-teman. Jadi bisa mengurangi kembungnya, bisa mengurangi begahnya. Nah itu teman-teman ya. Makanya untuk Mas Pauji 123, kemudian Jiman Pak D, kemudian Ardian Noprianto, kalau misalkan sering kembung ya nggak apa-apa, wajar saja, atau ininya belum membaik gitu teman-teman ya. Nanti juga kalau misalkan sudah membaik, itu rasa kembungnya atau rasa begahnya itu akan hilang dengan sendirinya tanpa kita sadari. Yang harus kita jalani itu cuman sekarang itu yang harus kita lakukan itu adalah bersabar teman-teman ya, bersabar. Kemudian setiap ada kembung minum aja air hangat, nanti juga lambat laun itu akan hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman. Kemudian selain kita menanganinya juga, kita juga harus melakukan pencegahannya teman-teman ya. Pencegahannya seperti apa? Menjaga makanannya agar makanan kita itu jangan sampai ada yang memicu asam lambungnya tidak normal lagi.
Karena untuk sering kembung itu bisa dipicu dengan beberapa faktor teman-teman ya, bisa dari makanan, kemudian bisa jadi dalam pikiran juga gitu. Karena pikiran, kalau misalnya pikiran berjalannya ke arah yang nggak benar, pemikiran yang terlalu besar, itu bisa memicu asam lambungnya tidak normal lagi. Nah itu teman-teman, itu untuk Mas Fauzi 123 Jiman Pakde Ardian Noprianto. Pertanyaannya hampir sama gitu. Nah kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu dilontarkan oleh Siti Nur Hibah. Vitamin yang baik apa Pak, katanya gitu untuk asam lambung. Nah sebetulnya untuk vitamin itu kita kenali saja dulu ya, kenapa kita butuh vitamin gitu. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxieties psikosomatis sangat identik sekali dengan kekurangan vitamin, kekurangan gizi. Kenapa seperti itu? Karena memang pencernaannya sedang tidak normal, sedang tidak baik gitu ya. Akhirnya kebutuhan vitamin kita itu, kebutuhan vitamin, pokoknya untuk nilai kebaikan untuk seluruh tubuh kita itu tidak terpenuhi dengan sempurna. Ya seharusnya kita bantu dengan minum vitamin. Vitaminnya seperti apa? B kompleks saja. Untuk vitamin B kompleks itu banyak sekali ya mereknya ya. Saya nggak akan sebutkan ya, karena saya belum pernah mencoba untuk vitamin B kompleks yang lain. Saya tidak akan sebutkan karena saya belum pernah mencoba. Dulu semenjak terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, saya itu pengennya itu mencari vitaminnya itu yang terbaik. Tetapi ketika waktu itu kendalanya di ekonomi ya. Kendalanya di ekonomi, pas ketika saya nanya ternyata banyak sekali vitamin yang bagus itu yang ratusan ribu gitu ya teman-teman ya. Nah dulu ketika saya pengen minum vitamin, mengkonsumsi vitamin, itu saya mencari vitamin-vitamin yang murah teman-teman ya. Dan ternyata setelah dibaca kandungan vitaminnya itu hampir sama ya. Makanya waktu itu ngapain lah beli yang mahal-mahal, udah ya yang murah saja. Saya katakan di sini ya, saya minum vitamin itu vitamin B kompleks Neorodek, dan saya konsumsi itu tidak terlalu lama ya. Jadi ketika saya sering minum konsumsi vitamin B kompleks merek Neorodek yang paling murah itu nggak tahu 2 bulan, nggak tahu 3 bulan, saya juga lupa lagi. Karena di situ saya udah mulai cuek, saya udah mulai membaik, jadi akhirnya lupa dengan sendirinya dengan vitamin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya apa sampai kapan nih minum vitamin, saya juga justru lupa ya, karena saya lupanya itu karena sudah ada rasa cuek gitu ya. Jadi ketika dulu itu sempat ketika paham saya konsumsi vitamin, dan untuk berhentinya saya juga lupa. Cuman di antara 2 bulan 3 bulan lah gitu ya konsumsi vitamin itu, nggak tahu 1 bulan juga nggak tahu gitu ya. Jujur saya lupa lagi gitu ya. Dan untuk vitamin B kompleks ini kenapa saya rekomendasikan vitamin B kompleks Neorodek? Justru jujur saya nggak rekomendasikan vitamin B kompleks merek Neorodek. Saya nggak dibayar menjelaskan vitamin ini, dan kalian itu bebas membeli vitamin. Yang penting vitaminnya itu B kompleks saja untuk pemenuhan, karena untuk B kompleks itu semua gizi ada di sana gitu teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian punya uang mau beli yang mahal ya nggak apa-apa, silakan. Kalau misalnya kalian mau beli yang murah ya boleh mencontoh saya, karena saya juga dulu itu membelinya itu yang paling murah itu sebetulnya. Saya nggak niat merekomendasikan vitamin B kompleks merek Neorodek karena saya itu tidak dibayar. Cuman saya di sini itu hanya menceritakan sepengalaman saya saja, pure gitu. Ya terserah bagi yang punya pabrik merek Neorodek, kalau misal mau ya itulah bebas lah, terserah kalian gitu teman-teman ya. Cuman di sini saya tekankan untuk vitamin B kompleks itu saya mereknya Neorodek ya, yang paling murah, karena waktu itu saya mampunya membeli itu harganya nggak tahu 6.000, nggak tahu 10.000, nggak tahu 15.000, lupa lagi saya juga lah gitu. Ada penjelasannya di video-video sebelumnya gitu ya, di video paling lama kalau nggak salah saya jelaskan masalah vitamin Neorodek itu ya. Nah kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu Almi Tarande ya, bagaimana cara penyembuhan infeksi lambung dan mah? Kemudian TikTok official juga sama pertanyaannya ya, cara mengatasi iritasi katanya gitu ya. Nah ini ya, bagaimana cara penyembuhan infeksi lambung dan mah, cara mengatasi iritasi? Itu pertanyaan dari Almi Tarande dan TikTok official ya. Nah ini untuk mengatasi infeksi sama iritasi, kita kenali saja dulu nih ya penyebabnya. Kenapa sih kita itu bisa lambung kita itu bisa terkena iritasi, atau misalkan kalau iritasinya secara terus-menerus nanti bisa ada infeksi gitu ya, infeksi di bagian lambungnya. Tetapi apakah berbahaya itu? Enggak, saya bilang gitu ya, enggak berbahaya. Karena kenapa
dibilang nggak berbahaya karena yang namanya luka atau infeksi sekalipun di dalam lambung kita itu tanpa disadari kita itu sebetulnya sudah membetulkan dengan sendirinya teman-teman. Itu yang disebut dengan pertahanan tubuh teman-teman ya. Jadi ketika ada luka itu diperbaikinya oleh sel tubuh kita sendiri. Nah sel tubuh kita sendiri itu yang memperbaikinya itu gimana caranya supaya bekerjanya itu lebih cepat gitu teman-teman, lebih maksimal gitu ya. Kita kenali saja imun kita itu harus banyak vitamin biar kita itu imunnya itu lebih kuat gitu. Nah protein itu bisa membentuk sel-sel yang baru kita gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada sel yang rusak itu dibantunya dengan sel tubuh kita sendiri. Nah bantuannya seperti apa? Kita konsumsi saja makanan-makanan yang penuh protein. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalkan ada iritasi itu biasanya disebabkannya itu oleh asam lambung teman-teman. Jadi bukan karena makanan yang makanan-makanan kayak macam makanan keras kayak macam beling, paku, enggak ada hubungannya seperti itu ya. Iritasi di luar mungkin bisa gitu, kita kegeser kena tembok gitu ya, atau kena duri itu kan bisa luka. Nah tetapi bagian lambung itu enggak seperti itu. Jadi iritasinya biasanya hampir 100%-nya itu karena memang asam lambungnya yang enggak normal. Jadi asam lambungnya enggak normal, akhirnya bisa saja nilai keasamannya itu tambah besar atau tambah asam. Jadi bisa merusak atau mengikis atau mengiritasi dinding lambung kita sendiri. Nah bagaimana sekarang cara menanganinya? Ya cara menanganinya ya bantu saja pembetulannya itu yang dilakukan oleh sel tubuh kita itu ya. Bantu saja dengan cara seperti apa? Netralkan dulu asam lambungnya. Nah netralkan asam lambungnya itu oleh apa? Yang paling sederhana, yang paling mudah, murah, meriah, kemudian paling cepat, nggak keluar biaya, itu cuma sama air hangat teman-teman ya. Air hangat pelan-pelan, nanti asam lambungnya itu nggak terlalu asam, netral. Sebab kalau misalnya ada iritasi kemudian asam lambungnya tambah asam, itu perbaikan iritasinya itu akan agak lama gitu teman-teman ya, karena terganggu oleh keasamannya asam lambung. Berbeda ketika kalau misalkan asam lambungnya dinetralkan dulu gitu ya, kemudian ada perbaikan oleh sel tubuh kita itu akan lebih cepat gitu teman-teman ya. Tetapi di sisi lain kita juga butuh nilai keasamannya itu ya, agar apa? Agar pencernaannya itu sempurna gitu, biar gizinya terisi seluruh tubuh kita itu. Nah makanya saya selalu anjurkan netralkannya dengan yang sederhana aja, minum aja air hangat ya pelan-pelan, minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian yang paling utama jaga juga jenis makanannya, sebab jenis makanan itu yang paling mempengaruhi asam lambung kita itu nggak normal gitu teman-teman. Kayak macam gini, makanan-makanan yang alot, asalnya kan misalkan makanan yang mudah dicerna itu, makanan yang lembek-lembek itu kan mudah dihancurkan oleh asam lambung kita. Tetapi berbeda ketika mendapatkan makanan yang alot, maka asam lambungnya itu akan bertambah lagi, bisa bertambah kapasitasnya, bisa bertambah juga nilai keasamannya. Nah itu makanya jaga jenis makanannya itu jangan ada yang efek samping yang membuat asam lambungnya bertambah lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi pahami saja ke sana. Kalau misalnya kalian sekarang ada iritasi di bagian lambung, cara membantunya dengan secara alami ya kita kenali saja dulu kenapa sih bisa ada iritasi, biar kita mengerti gitu ya, biar kita paham. Oh ternyata iritasi itu dari asam lambung. Kalau seandainya pengen cepat membaiknya ya asam lambungnya dinetralkan aja gitu ya, dengan cara apa? Sering minum air hangat gitu. Kemudian menjaga juga jenis makanannya. Nah apakah benar asam lambung itu bisa netral dengan air hangat? Contoh wajar, contoh kecil saja. Kalau misalnya kita beli cuka, sama kan ya, cuka juga asam gitu ya. Kita beli cuka, kemudian cuka itu kita campur pakai air. Nah itu nanti nilai keasamannya itu akan berkurang teman-teman. Nah itu ya, itu berpikir secara logikanya, berpikir secara wajarnya memang seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk pertanyaan Almi Tarande dan TikTok official. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Denden, akun Denden ini ya. Maaf saya sudah nonton, saya bingung, semua sensasi ada. Semua sensasi ada, yang harus pertama kali diperbaiki apa biar bisa menjalur. Jadi untuk Denden ini sama mungkin ya kayak dulu di awal-awal saya itu memang untuk terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu dampaknya sangat banyak sekali gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang lain juga sering merasakan lah dulu di awal-awal ya.
yang namanya sering sakit kepala, kemudian mata buram, kemudian kembung, pokoknya semuanya tentang dampak dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis banyak sekali untuk tubuh kita. Nah, ini akan saya jawab, semoga saja bagi teman-teman yang sekarang menonton juga, yang masih bingung juga, semoga saja bisa terbantu ya. Saya akan jelaskan di sini ya. Karena ini Mas Denen ini bertanyanya itu apa dulu nih yang dibetulkan biar bisa menjalur katanya gitu ya. Benar nggak ya ini? Oh iya. Maaf, saya sudah menonton, saya bingung, semua sensasi ada, semua sensasinya ada katanya gitu ya. Yang harus pertama kali diperbaiki apa biar bisa menjalur katanya gitu ya. Jadi untuk sensasi asam lambung dan anestesi psikosomatis ada, semuanya banyak gitu teman-teman juga merasakan. Nah, cara menanganinya biar bisa menjalur semuanya itu seharusnya harus diperbaiki ya semuanya gitu teman-teman ya. Tetapi di sini saya akan jelaskan tentang bagaimana biar semua dampak yang dirasa itu tidak rasanya itu tidak sungguh dahsyat sekali, bisa mengurangi rasanya gitu teman-teman ya. Nah, hal yang pertama kali harus kalian betulkannya itu adalah pemikirannya dulu teman-teman ya. Pemikirannya dulu. Kenapa harus pemikirannya dulu? Karena pemikiran itulah yang membuat sensitif kita itu bertambah teman-teman ya. Sekarang ada sakit begah gitu teman-teman, kita berpikirnya yang lain-lain. Jadi begah yang biasa itu karena kita berpikir yang lain-lain, kemudian perasaan kita atau hati kita atau pemikiran kita itu menjadi tambah sensitif, akhirnya merasakan kembung, merasa begahnya itu sangat luar biasa sekali. Gitu teman-teman. Makanya saya tekankan di sini, hal yang paling pertama itu untuk menangani ketika semua sensasi datang, itu hal yang paling harus pertama kali dibenahi itu adalah pemikirannya. Berpikirlah wajar, berpikirlah secara logika. Jadi kalau misalnya kalian berpikir wajar, sensasi kembung, kalian merasanya ya kembung sih kembung, cuma tidak merasakan begitu besar gitu ya. Kalian ada ketakutan, wajar gitu, tetapi kalian tidak akan merasa takutnya itu takut sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, makanya hal yang paling pertama kali harus kalian betulkan itu bukan medisnya dulu teman-teman, pikirannya dulu gitu. Pikirannya harus dibetulkan dulu, jangan berpikir bahwa gangguan ini gangguan yang berbahaya. Berpikirlah wajar gitu teman-teman ya. Ada kembung, oh ini begah gitu, rasanya memang seperti ini. Kalau misalkan kalian ada kembung kemudian berpikirnya memang seperti itu gitu teman-teman, akhirnya kalian itu tidak takut dan tidak akan cemas gitu. Dan kalau misalnya tidak cemas, sensitif perasaan kitanya juga tidak terlalu tinggi. Dan kalau misalkan sensitif kita terlalu tinggi, rasa sedikit saja itu bisa menjadikan hal yang sangat besar sekali. Nah itu sepengalaman saya teman-teman. Jadi dulu juga ketika saya sudah mulai memahami, sudah mulai mengerti, semua sensasi itu masih ada, cuman terasa ringan gitu teman-teman. Karena apa? Karena saya udah berpikir wajar, berpikir secara logika. Mata buram di awal-awal belum mengerti, saya shock gitu teman-teman ya. Aduh ini mata nih kenapa nih, kok pandangan kayak macam dunia aneh gitu ya, sering berkunang-kunang gitu, apalagi ditambah dengan rasa pusing, sering sempoyongan, kemudian ada perasaan seperti mau gempa gitu. Itu sebelum mengerti, saya cemasnya minta ampun gitu waktu itu ya teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika sudah mempelajari, oh ternyata mata buram memang kekurangan gizi ya. Oh mata buram itu karena memang kurang gerak ya, aliran darah dan oksigennya kurang lancar. Ketika paham ke sana, akhirnya rasa cemasnya dengan 100% itu sementara hilang gitu ya teman-teman ya. Hilang, oh ternyata ini penyebabnya. Dan akhirnya saya ketika mendapatkan mata buram, sempoyongan, di besok harinya itu saya mulai rasa cemasnya itu tidak ada gitu teman-teman. Dan kemudian rasanya mata buram yang pertama kali ketika belum paham itu berbeda, berkurang ya rasanya gitu teman-teman. Jadi tidak rasanya itu tidak terlalu tidak terlalu menakutkan gitu, tidak terlalu merupakan hal yang sangat besar gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman ketika sekarang masih merasakan semua sensasi daripada dampak gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, yang pertama harus kalian lakukan itu adalah pembetulan pikirannya dulu teman-teman ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Nah, yang dimaksud dengan membetulkan pikirannya itu bukan kalian pikirannya harus digimana-gimanain, bukan gitu teman-teman ya. Berpikirlah wajar, berpikir secara logika, pelajari dulu. Makanya ketika kalian misalkan sudah tahu, oh ternyata asam lambung itu begini,
oh ternyata GERD itu memang begitu, oh anxiety itu memang begini, lahirnya dari psikosomatis, misalkan gitu ya. Nanti ketika kalian sudah paham, apapun yang terjadi ketika ada sensasi yang gak nyaman di dalam tubuh kalian itu, kalian tidak merasa gangguannya itu tidak terasa besar gitu teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya nih. Makanya bagi teman-teman pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Dan pertanyaan selanjutnya, aduh ini durasinya. Aduh ini masih banyak. Udah deh, nanti saya lanjut lagi di video selanjutnya teman-teman. Ini masih banyak sekali nih pertanyaannya nih ya. Dan kemarin saya mohon maaf, kemarin saya tidak share video karena saya udah janji ya sama teman-teman itu mau share videonya itu setiap hari. Kemarin saya nggak lakukan karena bukannya saya nggak bisa sih sebetulnya, cuman karena keadaan yang membuat saya itu tidak bisa. Kemarin itu dari siang sampai sore itu hujannya terus, jadi ketika dipaksakan membuat video itu audionya bisa terganggu gitu, bisa nggak jelas gitu teman-teman. Jadi saya mohon maaf, baru bisa saya share hari ini. Nah itu buat teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang seputaran jawaban teman-teman dari baru kejawab ini Mas Fauji, Jiman Pak D, kemudian Siti Nur Hibah, kemudian Almi Tarande, TikTok official, kemudian Denden. Ada juga di sini, saya kan nggak akan sebutkan, takutnya dia marah nih. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Oh ya teman-teman ya, membahas dulu sebentar ya tentang ASEAN Village. ASEAN Village ini sedikit lagi nih 1000 subscriber. Jadi mohon maaf ya, mohon bantuannya juga untuk channelnya ASEAN Village. Biar bisa dimonetisasi itu syaratnya itu harus 1000 subscriber ya, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan kebetulan jam tayangnya juga masih saya cek itu masih di 3700-an lah, berarti 300 jam tayang lagi. Dan kemudian subscribernya itu baru 900 lebih, tinggal 100-an lagi. Mohon bantu ya biar cepat dimonetisasi, biar cepat biar cepat dimonetisasi aja gitu teman-teman ya. Mohon bantuannya juga. Itu ASEAN Village itu channel saya juga, cuman isinya hanya seputaran jalan-jalan biasa saja, jalan-jalan ke sawah, ke kebun, ke gunung gitu. Kadang kemarin itu ada di daerah Cangkorah, saya lagi mancing gitu teman-teman ya. Ya semoga saja videonya itu isinya itu bisa memicu semangat kalian gitu teman-teman ya. Semangat kalian terpicu lagi dengan menonton channelnya ASEAN Village, bahwa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sebegitu parahnya juga bisa sembuh lagi, karena memang bisa sembuh lagi sih ya, bisa kembali normal lagi kayak dulu lagi, bisa aktivitas kayak dulu lagi gitu teman-teman. Semoga saja itu juga bisa menjadi panduan kalian sebagai bukti bahwa asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa disembuhkan tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman. Dan alangkah baiknya memang seperti itu sih ya. Tetapi kalau misalkan kalian yakinnya sama obat ya silakan saja sih ya, bebas dengan saya, dengan kalian itu bebas sih sebetulnya, bebas berbuat untuk pengobatan itu. Yang paling pentingnya itu ketika kalian melakukan penanganannya, kalau toh itu bisa membuat kalian baik, lakukan saja. Bodoh sekali kalau misalkan orang yang pas saya itu membaiknya dengan cara begini, pas saya itu membaiknya cara begini, tapi gimana ya, saya itu mau hentikan tapi gimana, jangan gitu teman-teman, jangan, lakukan saja. Semua perbaikan itu harus kita tempuh teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian lebih mempercayai dengan keadaan kalian mempunyai metode sendiri, lebih percaya sama metode sendiri, lakukan saja metode kalian gitu teman-teman. Karena apa? Keyakinan itu lebih penting dari semuanya. Nah gitu teman-teman, untuk psikosomatis keyakinan itu lebih penting dari semuanya. Apapun yang kita jalani kita harus yakin bahwa ini bakalan sembuh total, karena memang bakalan sembuh total sih sebetulnya, nggak dijelaskan seperti ini juga, sebetulnya bakalan sembuh ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu makanya bagi teman-teman yang ini ya sudah sembuh total sekarang itu banyak yang WA, Pak sekarang maaf katanya jarang nonton video Bapak karena sekarang sudah membaik. Ya memang seperti itu ya. Saya juga ketika sudah membaik malas sekali kayaknya nonton video kayak macam begini. Tetapi berbeda ketika sedang rasakan sensasinya gitu teman-teman. Nonton video kayak macam begini itu kayak ada ketenangan tersendiri lah buat saya gitu ya. Waktu itu juga sama seperti itu. Kayak macam ada ketenangan tersendiri, kemudian ada perbaikan gitu teman-teman ya.
kemudian besoknya nonton lagi, ada perbaikan lagi, dan kemudian awal akhir nanti sering dengan waktu, tetapi tidak lama juga itu membaik dengan sempurna teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ansitis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya doakan teman-teman itu biar cepat sehat lagi, saya doakan ya, kemudian kesehatan kalian itu cepat kembali lagi kayak dulu lagi, emosi kalian semuanya tentang keadaan yang kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, karena saya tahu persis, saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan oleh kalian. Nah itu teman-teman, dan doakan saya juga biar saya itu agar tetap sehat, tetap ceria, tetap kuat, agar masih tetap bisa menemani kalian. Menemani sajalah gitu teman-teman. Kalau untuk mengobati, saya harus jago ya, saya harus jago, saya harus dokter, tetapi di sini saya itu hanya menceritakan pengalaman saya, jadi hanya sekedar menemani saja gitu teman-teman ya. Doakan saya agar tetap sehat, amin ya rabbal alamin. Saya videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.